Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Amrullah, mahasiswa D4 Teknik Informatika dari kelas 2A dengan NPM 1194026. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan atau praktikum dari tugas networking mengenai OSI model dan enkapsulasi untuk menuntaskan tugas networking. Dan di sini sebelum kita mulai, kita akan membaca keterangan-keterangan yang ada dulu di modulnya. Mungkin bisa langsung kita lihat di sini. Untuk percobaan kita harus mempunyai alat dan bahan, yaitu paket tracer. Dan untuk langkah-langkah percobaan tersendiri ini sudah tertera, yaitu kita harus membuat percobaan dari dua topologi yang ada. Topologi yang pertama itu dari PC ke server, topologi yang kedua dari PC ke PC yang lain. Dan selanjutnya, pada praktikum ini kita menggunakan mode simulation, lalu lakukan analisis kerja PDU pada ARP dan ICMP dan juga HTTP yang bekerja pada topologi yang sebelumnya ada, yang bekerja pada topologi di atas. Oke, mungkin kita langsung aja mulai ke praktikumnya. Oke, di sini sudah di workspace dari paket tracer ya. Kita akan membuat salah satu topologi, yaitu pertama yaitu dari PC ke server. Pertama, untuk yang disiap dari PC ke server itu kita bisa menyiapkan PC dan menekan end device dan keluar menu-menu. Kita klik di sini untuk PC dan juga untuk server. Nah, di sini sudah ada ya, dan juga kita untuk menyambungkan PC ke server kita membutuhkan yang namanya connection. Kita bisa pakai yang chopper crossover. Kita bisa klik kiri, kita bisa klik kiri lalu kita klik fast ethernet. Dan di sini akan mengeluarkan garis putus-putus ya, dan di sini kita akan sambungkan kepada servernya fast ethernet. Nah, di sini sudah terhubung ya. Nah, karena sudah terhubung, tapi kan kita belum setelah terhubung kita perlu menyeting yang namanya IP address, sehingga masing-masing PC dan juga server ini memiliki IP address-nya. Jadi kita bisa langsung mulai memberikan catatan di bawah sini dengan IP address, yang mana PC itu 192.168.11, kita bisa pakai di sininya 2. Dan di sini untuk yang server 192.168.11 dan juga 1. Oke, kita bisa langsung di drag aja ya ininya ke sini, dan ini di sini. Nah, ini tuh hanya catatan aja. Jadi untuk mengkonfigurasi IP address itu kita bisa klik ke ininya, klik kiri, lalu kita bisa langsung ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita bisa langsung klik IP addressnya 192.168.11 dan juga 2. Kita langsung bisa klik di luar dari kotaknya ya. Nah, langsung keluar subnet max-nya. Di sini langsung autofill ya. Jadi kayak kita udah selesai ngetik IP, nanti kita klik hal yang lain, nanti subnet max-nya udah autofill. Lalu karena ininya sudah ini, jadi kita langsung ke yang server juga. Caranya sama, kita ke IP configuration untuk setting IP-nya 192.168.11 dan juga 1. Kita klik lagi di sini. Nah, udah autofill untuk subnet max-nya. Dan di sini kita bisa langsung, karena di sini kan memang sudah menandakan bahwa ini sudah terhubung ya, saling berkomunikasi. Dan bagaimana sih caranya kita memastikan lebih lanjut dan bisa lebih yakin kalau misalkan ini tuh udah berkomunikasi? Kita bisa langsung ke command prompt dari si PC-nya aja, terus kita bisa cek ping, lalu ketikkan IP address dari servernya yang tadi sudah kita ketik, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan reply from ini, berarti kita sudah mendapatkan status bahwa PC sudah tersambung dengan server. Lalu karena sudah tersambung ya, kita bisa langsung mulai ke simulationnya. Nah, karena di sini kita perlu yang namanya konfigurasi lebih lanjut di simulationnya, kita bisa langsung show all atau none. Jadi kita bisa langsung hapus dulu semuanya dan kita bisa langsung custom apa yang kita butuhkan, yaitu ARP, ICMP dan juga HTTP. Dan di sini kita bisa langsung tutup, dan juga di sini kita bisa langsung
masukin nih PDU-nya nih. Jadi PDU itu bisa nge-add dari gambar surat ini dan ada tanda plusnya, kita taruh di masing-masing seperti ini. Nah, di sini akan berubah ya tandanya nih. Di sininya sudah muncul type-nya ICMP dan di sininya berubah jadi surat. Terus kita bisa langsung play aja. Di sini terjadi yang namanya mengirim dan saling menerima dari PC dan juga server. Kita bisa tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, ini prosesnya udah selesai ya. Jadi setelah selesai ini kita coba dulu setelah ICMP kita bisa langsung ke HTTP. Nah, untuk HTTP sendiri kita bisa settingnya itu di server. Lalu kita bisa langsung ke service dan di sini kita pastiin nih HTTP-nya udah nyala. Lalu di sini di bagian ini kita bisa langsung edit aja di index.html karena pada saat kita pemanggilan dari PC pokoknya dari kita manggil sesuatu yang di server untuk HTML-nya, memastikan HTTP-nya sudah berjalan atau tidak. Itu yang tampil adalah index.html-nya. Jadi kita di sini bisa langsung ubah aja heading-nya. Bentar, kita langsung ubah aja ininya. Sebelumnya kan tulisannya Cisco pakai tracer. Kita ubah menjadi percobaan 1. Dari sini kita bisa langsung save aja. Oke, kita overwrite artinya kita tumpuk file yang namanya udah ada. Dan di sini kita bisa langsung ke sini. Jadi kita bukanya itu di PC. Nah, di sini akan muncul nih, kita masukin URL itu alamatnya. Jadi di sini kita masukin IP address dari si server itu. Server yang ini jadi 192.168.111. Kita langsung bisa go aja. Apakah akan terbuka? Oke, di sini mulai mengakses ya. Di sini muncul HTTP. Nah, berarti di sini sedang mengakses, apakah akan muncul? Oke, di sini nih, di sini tanda-tanda dia mengirim. Ya, di sini ada bisa dibilang animasi dari pengiriman PDU. PDU-nya bergerak HTTP. Nah, di sini sudah terbuka nih. Kita membuka file HTML untuk mengetahui HTTP-nya berjalan atau tidak dari server. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang terbuka itu adalah di file index.html-nya. Dan setelah di sini kan karena sudah berjalan ya kita bisa langsung ke yang ARP. Karena sudah berjalan kita bisa langsung ke ARP, lalu kita close aja kali ya. Dan di sini kita bisa ke mode ke power cycle device. Kita reset networknya. Nah, di sini ARP akan muncul nih. Lalu kita bisa mulai kembali. Nah, di sini dia akan mengirim. Oke, karena tadi sebelumnya kita reset network, jadinya kita kehilangan simulation panel bagian HTTP ya. Jadi di sini munculnya ARP ICMP. Sebelumnya ada HTTP tapi hilang. Jadi kita bisa langsung pemanggilan ulang aja dari PC-nya. Kita bisa langsung ke web browser, kita masukin lagi HTTP /2 //192.168.111 langsung aja kita go. Nah, kita tunggu lagi nih HTTP-nya. Nah, di sini masuk HTTP-nya. Kita tinggal menunggu saja dia masuk, dia tampil di bagian PC ini. Sudah muncul ya, sudah mulai muncul. Ini percobaan 1 yang tadi sebelumnya. Nah, kita bisa, karena sudah muncul berarti berhasil ya. Berarti kita bisa tahu server dan PC ini sudah tersambung. Kita bisa langsung close aja. Dan di sini kita kalau mau melihat data yang terekam kan sebelumnya kita nah, karena sudah selesai kan di sini kita tinggal perekaman data aja dari hasil analisis ya, atau yang sudah kita lakukan sebelumnya itu mode simulation, dan nanti akan dimasukkan ke bagian ini. Jadi untuk sekarang karena kita masih ada praktik atau pengetesan di mode yang ini, untuk topologi yang ini mode simulation dengan cara yang sama dengan yang ini, kita langsung saja. Dan untuk di sini nanti saya masukin aja ke videonya untuk hasil data terekam, penjelasan dan keyword dan lain-lainnya. Jadi di sini kita lewat, mungkin di sini kita buka dulu aja kali ya.
Nah, di sini akan muncul seperti ini nih. Jadi layer 1, layer 2, layer 3, kemudian layer 5, layer 6 itu kosong, tapi layer 5, layer 6 kosong, dan layer 7 ada tapi tidak ada keterangannya. Dan untuk selanjutnya di out layernya juga sama. Jadi untuk lebih lanjutnya itu nanti ada di video, nanti saya cantumin di data yang di modul tadi. Kita mungkin sekarang kan buka yang HTTP, kita coba buka yang ARP atau ICMP juga kita cek dulu. Nah, untuk ICMP kebukanya hanya 3, layer 1 sampai 3. Nah, ini juga sama nih. Kita buka yang last device-nya, sebelumnya server, sekarang PC, hasilnya sama juga. Layer in layer dan out layer itu 3, layer 3. Lalu untuk yang ARP kita bisa cek. Nah, di sini layer 1 dan layer 2 aja. Kita bisa langsung coba ke topologi yang satunya lagi. Apakah sama hasilnya dengan yang topologinya seperti ini? Kita bisa langsung coba aja. Oke, baik. Di percobaan kedua kita bisa menambahkan PC ya, 2. Nah, seperti ini ada PC 1, ada PC 0. Kita caranya sama dengan yang tadi, cuma kita sekarang beda aja. Yang tadinya server sekarang jadi PC. Itu kita coba connection, lalu dengan chopper crossover kita tarik lagi fast ethernet, kita hubungkan lagi fast ethernet. Dan di sini sudah nyambung ya, tapi belum kita setting IP addressnya. Terus kita coba setting dulu aja, 192.168.111. Kita ikutin yang sebelumnya aja. Kita taruh di sini. Lalu kita coba tambah lagi 192.168.112. Kita drag lagi. Nah, di sini kita tambahin lagi nih. IP addressnya di desktop, sama caranya di IP configuration. Di bagian ini kita tinggal tambahin 192.168.112. Kita klik di luar box supaya auto fill subnet max-nya. Oke, sudah terisi ya auto fill di subnet max-nya ini. Kita bisa langsung setting IP configuration di PC 1. Sebelumnya kan PC kosong ya. Jadi kita IP lagi 192.168.112. 111. Kita klik lagi autofill subnet max. Nah, setelah ini kan sudah terhubung, cuma kita belum make sure lagi apakah sudah terhubung. Kita bisa coba. Caranya sama, yaitu ping 192.168.111. Kita enter. Oke, langsung mendapatkan reply ya dari PC yang satu lagi, berarti sudah terhubung. Dan di sini caranya seperti yang tadi, karena kita melakukan perbandingan dari yang sebelumnya ya. Caranya berarti keterangannya sama, kita add PDU lalu kita jalankan simulation. Oke, mungkin sebelum kita jalankan kita bisa hapus dulu. Dari sini kita bisa tambahin ARP, ICMP, dan satu lagi jangan lupa HTTP. Di sini langsung tambah 3 ya. Jadi kita langsung add simple PDU. Nah, kita 2. Nah, seperti biasa ya, sama ya kayak tadi. ICMP di sini sudah tertera. Kita bisa langsung di run aja. Oke, sekarang ICMP-nya sudah terrun dan masih bolak-balik ya, menerima dan mengirim. Dan di sini sudah berhenti. Kita bisa langsung ke power cycle device untuk ARP-nya. Kita reset networknya. Oke, langsung kita jalanin aja. Kita chat, langsung kita tes dulu. Kita coba apakah berhasil atau tidak, seperti percobaan yang pertama tadi. Kita tunggu saja hasilnya. Mungkin di sini agak lama, jadi saya cepetin aja videonya. Oke, setelah ICMP dan ARP berhasil, kita bisa langsung ke tahap HTTP. Apakah bisa seperti sebelumnya di server? Kita bisa langsung aja buka. Oke, sebelumnya di server itu terdapat yang namanya menu atau menu service, yang mana kita bisa mengaktifkan HTTP. Tapi di sini tidak ada.
berarti kita tidak bisa mengakses HTM apa HTTP dari PC ke PC. Karena sudah selesai, jadi hasil perbandingannya sebagai berikut. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.